Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 April 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Selokan dekat Balai Desa Poka Ambon dipenuhi sampah. Selokan di kawasan Jalan Yesharana Mual, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dipenuhi sampah. Pantauan tribunambon.com Senin 14 April 2025, selokan yang dipenuhi tumpukan sampah mulai dari plastik hingga kardus bekas tepat 50 meter dari Balai Desa Poka. Sampah itu berserakan dan tidak indah dipandang mata. Tak hanya itu Tribuners, dari selokan tersebut juga muncul bau tak sedap. Tumpukan sampah yang tersendat sekitar 3 meter. Bahkan terlihat seekor anjing peliharaan warga setempat sedang mengais kantong plastik berisi sampah yang membuat sebagian isinya berhamburan ke jalan. Rahmat, seorang mahasiswa yang memiliki kamar kos di kawasan tersebut, mengaku jika sampah di area itu telah ada beberapa minggu terakhir. Lanjutnya, meski bukan TPS, sampah yang dibuang depan gapura ini biasanya diangkut petugas sampah pada waktu subuh. Namun, sampah yang sudah terlanjur masuk ke dalam selokan tak tersentuh. Kondisi ini tentu, kata dia, perlu menjadi perhatian tidak hanya bagi pemerintah kota tetapi juga warga sekitar. Sebab selain bau dan mengganggu keindahan kawasan tersebut, saluran air yang tersumbat berpotensi menyebabkan banjir, terutama saat hujan deras mengguyur Kota Ambon. Tribuners, update harga pasar Rumah 3 Ambon dari ikan hingga beras, ini daftarnya. Harga bahan pokok di Pasar Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku masih fluktuatif. Pantauan tribunambon.com Senin 14 April 2025, harga ikan, sayur, dan sembako bervariasi. Pedagang ikan Ibu Rafi menyebutkan harga ikan dijual per tempat dengan isi sekitar 5-7 ekor. Menurutnya harga ikan momar saat ini berada di kisaran Rp20.000 per tempat, sementara ikan kawalinya dijual dengan harga Rp50.000 per tempat. Sementara itu pedagang sayur Nia mengaku harga sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang masih tinggi. Ia menyebut harga bawang merah dan bawang putih kini berada di angka Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai besar dijual seharga Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil bahkan mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga tomat juga mengalami kenaikan menjadi Rp25.000 per kilogram, sementara wortel dijual seharga Rp30.000 dan kentang Rp24.000 per kilogram. Sayuran lain seperti sawi putih dan kol masing-masing dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, sedangkan sayur kangkung dijual bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per ikat, tergantung ukuran dan kesegaran. Menurut Nia, daya beli masyarakat belum stabil. Pedagang lainnya, Ocha, juga mengeluhkan kondisi pasar yang belum menentu. Sementara itu, pedagang sembako Ocha menyebut harga telur ayam saat ini mencapai Rp2.200.000 atau Rp63.000 per rak. Untuk minyak goreng harga bervariasi tergantung merek dan ukuran kemasan, yakni Rp18.000 hingga Rp24.000 per liter. Sedangkan harga beras saat ini berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.
Tribuners, April ini 20-an rumah dinas di lingkup Pemda Maluku Tengah bakal ditertibkan. Terjadwal April 2025 ini 20-an rumah dinas yang masih ditempati pensiunan pegawai Pemda bakal ditertibkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Maluku Tengah melalui bidang aset. Demikian informasi yang disampaikan Kabid Aset Erwin Syah Hatuina di Masohi pekan lalu tepat Jumat 11 April 2025. Dirinya memastikan bulan April ini pihaknya akan mengurangi atau melakukan proses penertiban. Jumlah rumah yang sudah dikantongi oleh BPKAD sendiri lebih dari 20 rumah dari jumlah. Namun secara keseluruhan masih dalam proses verifikasi. Sementara terkait dengan aset mobil dinas yang masih dipakai pensiunan secara bebas di Kota Masohi, dari pihak kedinasan sudah menghubungi pihak-pihak terkait. Disinggung soal kendaraan dinas yang dipakai oleh beberapa pejabat seperti Rudi Lailosa yang dipakai selama 2 periode DPRD kemarin, Kabid mengaku Kabid mengaku ada proses pinjam pakai. Sampaikan di awal, seperti yang pernah Ketung sampaikan di awal tahun bahwa proses itu nanti Ketung di Maret atau April. Jadi sekarang masih ada dalam jangka waktu dekat, Ketung akan menyurati pengunjung-pengunjung ini tentu perlu proses penertiban. Dalam bulan April, kalau jumlahnya itu tuh sekitar di atas 20. Karena artinya misalkan itu nanti dengan OPD masing-masing atau jadi verifikasi. Sejauh ini kita sudah hubungi beberapa pengguna kendaraan dinas yang pensiun dan dia sudah bersedia untuk mungkin hari Senin ada satu, bukan penarikan, penyerahan. Iya, jadi dia serahkan hal penarikannya kan aja. Berita selanjutnya, Tribuners, sepi pembeli sejumlah lapak pedagang di Pasar Bula mulai kosong. Sejumlah pedagang di Pasar Bula Kabupaten Seram bagian timur SPT mulai mengosongkan lapak mereka lantaran sepi pembeli. Pantauan tribunambon.com Senin 14 April 2025 sekitar pukul 2 siang, tampak beberapa lapak telah kosong, pemilik lapak memilih berjualan di tempat lain sebab tak mendapat untung, malah jika harus bertahan, tak dapat untung jika harus bertahan di dalam pasar itu. Mama Mila, 43 tahun, salah satu pedagang yang masih berjualan hingga kini mengaku jumlah lapak yang tersedia saat ini sebelumnya diisi penuh oleh para pedagang. Namun kurangnya daya beli membuat para pedagang harus mencari tempat lain sebagai lokasi berjualan. Ia mengaku akibat minim pembeli, pedagang terpaksa memberikan sisa jualan secara cuma-cuma ke orang lain. Kalau tidak begitu, maka jualannya akan membusuk dan buang. Para pedagang berharap pemerintah dapat mencari solusi terkait masalah ini. Mereka meminta agar pemerintah menata kembali pasar bola sehingga pembeli tertarik untuk berbelanja di area pasar tersebut. Masih dengan berita pasar, Tribuners, di Pasar Bula, Maluku sepi pembeli, pedagang keluhkan kondisi bangunan yang tak lagi layak. Sejumlah pedagang di kawasan Pasar Bula, Kabupaten Seram, bagian timur SPT mengaku resah dengan kondisi tempat mereka berjualan. Selain sepi pembeli, bangunan pasar tersebut kini dalam keadaan memprihatinkan. Pantauan
tribunambon.com pada Senin 14 April 2025, beberapa bagian bangunan pasar tampak mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian plafon yang nyaris seluruhnya rusak. Kerusakan juga terlihat pada bagian atap sehingga menyulitkan aktivitas berdagang, terutama saat musim hujan tiba. Rusdi, 35 tahun, salah seorang warga menyebutkan bahwa kerusakan itu sudah berlangsung lama dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Ia menambahkan dengan tagline fokus gerak cepat yang diusung pimpinan daerah saat ini, pemerintah seharusnya segera menangani persoalan-persoalan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Rusdi juga menilai pemerintah kabupaten kurang memperhatikan fasilitas publik yang dibangun karena banyak di antaranya yang tidak difungsikan secara optimal. Ia berharap agar Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri dapat turun langsung menemui para pedagang guna mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka secara langsung. Kita ke berita terakhir, Tribuners, isi Ranperda tak sesuai masyarakat adat Tanimbar K unjuk rasa di DPRD Malra. Puluhan masyarakat adat dari Ovai Tanimbar K, Kecamatan K Kecil Barat, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Maluku Tenggara Malra, Senin 14 April 2025. Unjuk rasa yang dilakukan merupakan buntut dari isi rancangan peraturan daerah atau Ranperda terkait kepemilikan dua pulau yang diklaim masuk dalam Ratcap Metwir. Pantauan tribunambon.com pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, masa aksi mulai menyampaikan orasi menolak kepemilikan dua pulau, yakni Pulau Witir dan Pulau Nuhuta yang diklaim masuk dalam Petuanan Matwir. Menurutnya, walaupun secara adat wilayah ini termasuk ke dalam Ratcap atau wilayah kekuasaan Ratsom lain, namun menyangkut hak atas tanah, pulau, dan laut yang berada di dalam Petuanan Adat Tanimbar K sepenuhnya. Lanjutnya, pemetaan wilayah adat yang demikian rupa bertentangan dengan fakta sejarah yang ada dan sangat mengganggu hak adat masyarakat Tanimbar K atas kedua pulau tersebut. Sirkes menambahkan apabila dalam proses pembahasan Ranperda tersebut tidak dilakukan perbaikan sesuai fakta sejarah kepemilikan adat di Tanimbar K, maka masyarakat adat secara tegas menyatakan penolakan Ranperda tersebut. Masa aksi kemudian diterima pimpinan DPRD Malra untuk mediasi. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 April 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.